Dalam kitab dua buah kelompok orang yang gebi kemaafan menyo hana ilmu. Artinya orang jahil tanpa ilmu, gebi keodoran atau kemaafan, hana berdosa, hanya dua buah kelompok. Kelompok pertama orang yang udip tumbuh dari kecil sampai balik sampai dewasa dalam keadaan jauh daripada orang yang mengerti hukum. Saya kira masyarakat Dayak karena kata kampung orang yang orang mengerti hukum ini, hukum yang Dayak butuhkan maksud bukan hukum mendem hukum. Mesti Dayak belajar cara mencuci, cara datung barang mengasah kiban, cara datung aurat betul yang tu kira aurat. Nah yang hukum dengan hukum yang mesti hukumnya nah orang yang hukum bagiannya. Jadi Dayak hendak kira jauh daripada orang yang hukum ilmunya. Bila biarkan diri dalam keadaan jahil hana hukum, yang hana hukum jahil Dayak. Itu nak anggapan lagi sebahagian orang anggap sebagai jahil hana dosa. Yang pemahaman keliru. Jahil yang hana dosa, jahil yang dua kelompok. Pertama orang jauh dengan orang yang hukum. Yang kedua man karuba adu minal Islam, orang yang do masa dengan Islam artinya bantu damai Islam. Kira-kira yang punya naik mana Islam? Ada aja kan yang mulai dari nek dekat ke alam Islam. Berarti menyahana dalam dua buah kelompok yang tabiatkan diri dalam keadaan jahil, menyahana kumah agama artinya berdosa. Jadi biarkan diri dalam keadaan jahil berdosa. Dua buah dosa Dayak. Pertama dosa hana sah tak beramal, yang terjadi amalan Dayak hana betul. Dan kedua dosa karena tabiatkan diri dalam kebodohan hana datang menuntut ilmu. Jadi hana alasan gugur hukum karena kita jahil. Kemudian ilmu yang kita pelajari, nyokal lagi ilmu orang yang budaya. Budaya itu di tahun 12 tahun yang ia belajar ilmu-ilmu yang luas supaya agaknya menjadi ahli dalam bidang agama. Saya belajar ilmu yang untuk mengawam bukan untuk mengajar ke ahli dalam bidang agama, hanya sebatas supaya sah dalam beramal. Jadi maintain anggapan berarti mana dia aku itu mengatur dosa atau benar.